Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Kemarin kita telah membacakan hadis nomor 7 yang merupakan hadis terakhir dari kitab atau dari bab Kaifa Bad'il Wahyi, tentang bagaimana tata cara permulaan wahyu. Kisah yang agung yang dikisahkan oleh Abu Sufyan tentang pertemuan ia dengan Heraklius, Raja Romawi, di mana Heraklius mendengar kisah tentang kedatangan atau kemunculan Nabi di tanah Arab sana. Lalu kemudian Heraklius meminta kepada sebagian pembesarnya untuk dicarikan di Syam dari para pedagang Quraisy. Dan ternyata bertemulah dengan Abu Sufyan dan rombongannya. Maka kemudian Abu Sufyan pun pergilah bersama rombongannya menghadap ke Heraklius di sebuah istana tempat ibadah Heraklius, yaitu Ilya namanya. Di sana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan akan kecerdasan Heraklius dan keilmuan Heraklius, karena memang Heraklius sangat berilmu tentang Taurat dan Injil. Apa pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius, saudaraku sekalian, dan ini sudah kita bacakan kemarin. Namun ini kita bisa mengambil faidah yang agung dari situ. Apa kata Heraklius pertanyaan yang pertama? Kata Heraklius, Kaifa nasabu fikum? Bagaimana nasabnya di antara kalian? Kata Abu Sufyan, Huwa fina dzu nasabin. Ia adalah orang yang paling mulia nasabnya di antara kami. Heraklius menjawab, Kadzalika rasul tub'atsu fi nasabi qaumi. Memang demikian para rasul diutus di nasab yang paling mulia. Rasulullah SAW nasabnya sangat mulia sekali. Beliau anak daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib dari Hashim, dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Inna Allaha istafa Quraisy. Sesungguhnya Allah memilih Quraisy. Lalu memilih Banu Hashim dari anak-anak Quraisy. Lalu memilih Abdul Muttalib dari anak-anak Banu Hashim. Dan memilih aku, kata Rasulullah SAW, dari kalangan Banu Hashim. Subhanallah. Maka kemuliaan yang agung dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan para Rasul demikian pula. Mereka diutus dalam nasab yang paling mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, akhul Islam. Apa kata Heraklius? Hal qala hadha qaul minkum ahadun qad qablah? Apakah ada orang yang mengaku-ngaku sebelum menjadi nabi sebelum dia? Ada enggak? Yang mengaku-ngaku dia sebagai seorang nabi sebelum dia? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Kata Heraklius, kalau ada, aku akan mengatakan itu orang cuma ikut-ikutan doang. Subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala benar-benar jaga. Tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku nabi sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kalangan orang-orang Arab. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Apa kata Heraklius? Hal kana min abaihi min malik? Ada tidak bapak-bapaknya dulu yang pernah jadi raja? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Kata Heraklius, kalau ada, aku akan berkata, itu orang sedang mencari kerajaan ayahnya. Ingin mengembalikan kerajaan ayahnya. Dan ternyata kakek-kakek Rasulullah SAW tidak ada satupun yang menjadi raja. Ya, mereka adalah kepala-kepala kabilah. Mereka orang-orang yang mulia, ya, karena nasabnya tersebut. Kemudian ditanya lagi, fa asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti nabi ini adalah orang-orang yang punya kedudukan atau orang-orang lemah di antara mereka? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Ya, kebanyakan yang lemah. Apa kata Abu Heraklius? Wahum atba'ur rasul. Memang demikian pengikut para rasul. Pengikut para rasul itu rata-rata dari orang-orang lemah. Adapun orang-orang yang punya kedudukan, ya, jarang yang menjadi pengikut rasul. Lihat Fir'aun, Qarun, Haman, yang punya kedudukan dan ketinggian, ya, kedudukan. Mereka malah bersombong dan tidak mau mengikuti dakwah Rasul. Maka dari itulah ya akhi, jangan sedih kalau ternyata kebanyakan yang mengikuti dakwah yang hak itu ternyata bukan orang-orang yang punya jabatan. Ya. Karena memang demikian, ya, pengikut para rasul saja memang demikian. Bukan berarti kemudian kita meremehkan orang-orang yang punya pejabat. Kalau ternyata dia pejabat, ternyata mengikuti dakwah Rasul, mengikuti sunnah Rasul, tentu ini kebaikan di atas kebaikan. Ya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, ayaziduna am yanqusun? Apakah pengikut Nabi ini semakin bertambah atau malah semakin berkurang? Apa kata Abu Sufyan? Bal yazidun, justru semakin bertambah banyak pengikutnya, kata Abu Sufyan. Apa kata Heraklius dengan ilmunya dia? Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Memang demikianlah iman sampai ia menjadi sempurna. Subhanallah. Ya. Dakwah para nabi itu memang akhi pengikutnya orang-orang lemah. Dan dakwah para nabi itu selalu ditekan oleh para penguasa dan orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi subhanallahnya bukan malah berkurang, tapi malah bertambah dan terus bertambah. Makanya dakwah yang hak itu semakin ditekan, semakin dikucilkan, bukan semakin berkurang. Dia akan semakin bertambah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaga dakwah ini. Dakwah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Kemudian Heraklius bertanya lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidini ba'da an yadkhula fi? Apakah ada orang yang murtad dari agamanya setelah ia masuk ke dalam Islam, ke dalam agamanya tersebut karena dia benci kepada agamanya itu? Ada tidak? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya. Kenapa? Kata Heraklius, demikian pula iman. Idza khalata bashashatahul qulub. Kalau sudah mendarah daging dan benar-benar berakar di hati, tidak akan pernah ada orang yang mau murtad dari agamanya. Karena itu agama yang hak. Orang yang benar-benar memahami agama Rasul dan benar-benar ia memahami dan ia merenunginya, lalu ia mengamalkannya, ia akan merasakan manisnya iman di hatinya.
Dan manisnya iman itu, ya akhul Islam, tidak bisa diganti dengan apapun. Ya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Heraklius kembali bertanya kepada Abu Sufyan, "Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib?" Apakah kalian pernah menuduh dia dengan kedustaan? Apa kata Abu Sufyan? Ya, la. Tidak. Masya Allah. Persaksian dari pentolan Quraisy yang masih kafir ini dulunya. Bahwasanya mereka sama sekali tidak pernah menuduh Rasulullah SAW dengan kedustaan. Bahkan Rasulullah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan Al-Amin. Ya. Bahkan mereka menjuluki Rasulullah SAW dengan Al-Amin, yang sangat amanah. Tapi aneh, ketika Rasulullah SAW membawa dakwah yang hak, mereka malah menuduhnya dengan kedustaan. Ya. Hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal sebelumnya tidak pernah. Kembali kemudian Heraklius bertanya, "Fahal yaghdir?" Apakah dia pernah tidak menepati janji? Apa kata Abu Sufyan? La, tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami hidup bersamanya beberapa lama. Kami tidak pernah mengetahui dia pernah tidak menepati janji, tidak pernah. Tidak pernah berkhianat, tidak pernah. Masya Allah. Sifat yang agung yang disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW sendiri. Bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun berkhianat, tidak pernah sekalipun tidak menepati janji. Allahu Akbar ya akhi. Ya, demikian memang sifat para Rasul. Kemudian ya akhi, Heraklius kembali bertanya. Ya. Fahal qataltumuhu? Apakah kalian memerangi dia? Kata Abu Sufyan, iya. Lalu Heraklius bertanya lagi, "Fakaifa kana qitalukum iya?" Bagaimana keadaan peperangan kamu dengan mereka itu? Kata Abu Sufyan, "Al-harbu bainana wa bainahu sijal. Yanalu minna wa nanalu min." Peperangan antara kami dan dia silih berganti. Terkadang dia yang menang, terkadang kami yang kalah. Dan terkadang kami yang kalah, yang menang, dia yang kalah. Ya. Dan itu memang sudah sunnatullah. Allah tidak menjadikan terus-menerus menang. Terkadang kalah. Karena dengan adanya kekalahan, dari situlah terlihat siapa yang kokoh keimanan, siapa yang tidak. Makanya Allah ketika menceritakan tentang sejarah perang Uhud, di mana di perang Uhud kaum mukminin kalah sampai 70 kaum mukminin mati syahid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat yang banyak, sekitar 22 ayat lebih. Di antaranya Allah yang mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Demikianlah, itulah hari-hari kami silih bergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kalian menang, besok kalian kalah. Ya. Waliya'lam Allah, supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar beriman dan mengambil saksi-saksi. Memang Allah jadikan untuk orang yang beriman itu tidak terus-menerus menang. Sebab kalau terus-menerus menang, orang munafik tidak kelihatan. Tapi ketika ada kekalahan, kelihatan tuh orang munafik. Kelihatan tuh orang-orang yang sebetulnya tidak beriman. Dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kurang imannya kepada Allah. Makanya sebagian ulama salaf berkata, kalau tidak salah perkataan Al-Hasan Al-Basri, manusia bila kita tidak mengetahui hakikat manusia selama mereka berada di dalam kesenangan. Tapi ketika ditimpa kesusahan, disitulah kita mengetahui hakikat manusia.
Di saat kesusahan ditimpa musibah dan ujian, disitulah terlihat hakikat manusia yang beriman. Dia akan kembali kepada keimanannya, dan orang yang tidak beriman dia akan kembali kepada kekufurannya. Demikian memang sunnatullah. Allah tidak jadikan peperangan Rasulullah melawan Quraisy itu terus-menerus menang. Terkadang ada kalahnya untuk dijadikan sebagai pelajaran. Makanya Allah memetik pelajaran dari perang Uhud. Kenapa kau bisa kalah kalian itu? Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud, kata Allah, sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum, katakanlah kekalahan itu karena kesalahan kalian sendiri. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kesalahan apa kaum muslimin lakukan? Apakah berbuat syirik? Tidak. Apakah berbuat bidah? Bukan. Kesalahan kaum mukminin itu bukan seluruhnya melakukannya, sebagian saja. Waktu itu Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan pemanah yang ada di bukit rumah itu. Kata Rasulullah SAW, jangan turun, menang maupun tak kalah. Mau menang, mau kalah, jangan turun. Rupanya di putaran pertama kaum muslimin menang. Sehingga banyak ghanimah yang didapatkan. Maka kemudian mereka para pemanah yang ada di gunung rumah menyangka bahwa peperangan sudah selesai. Mereka ingin turun untuk mengambil ghanimah. Sementara pemimpin mereka mengatakan, jangan turun. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita turun? Tapi kebanyakan mereka malah turun. Rupanya kesempatan ini digunakan baik-baik oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir Quraisy. Maka kemudian dibokonglah dari belakang sehingga kaum muslimin diserang dari 2 arah. Akhirnya kalahlah kaum muslimin. Di antaranya paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah itu Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal sebagai orang yang mati syahid. Ternyata kekalahan itu karena mereka tidak mau mengikuti komando Rasul. Disuruh jangan turun, malah turun. Mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak melakukan kebid'ahan. Nah, sekarang di zaman sekarang kita lihat kaum muslimin banyak berbuat syirik, banyak berbuat kebid'ahan. Maka bagaimana Allah akan tolong agama ini kalau ternyata sebab-sebab kemenangan itu masih kita tinggalkan. Sebab-sebab kemenangan itu harus kita lakukan. Itu dengan cara meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah, meninggalkan kebid'ahan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kita berusaha untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Baru Allah akan tolong kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, jika kamu membela Allah, Allah akan tolong kamu. Allah akan bela kamu. Jadi kapan Allah akan tolong kita? Kapan Allah akan bela kita? Allah akan tolong kita, Allah akan bela kita kalau kita mau menolong dan membela agama Allah. Maka saat itulah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam. Kemudian Heraklius bertanya lagi. Apa kata Heraklius? Pertanyaan yang diajukan yang terakhir. Kata Heraklius, "Madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan oleh orang ini yang ngaku nabi ini? Apa yang diperintahkan? Apa kata Abu Sufyan? Dia berkata, "U'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afaf was silah." Dia berkata, sembahlah Allah saja
Jangan kalian sekutukan Allah sedikit pun juga. Tinggalkan apa yang diucapkan, yang diyakini oleh nenek-nenek moyang kalian itu. Dan ia menyuruh kami untuk sholat, zakat, berkata jujur, menjaga kehormatan dan menyambung silaturahim. Masya Allah. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Ya. Ditanya oleh Heraklius, apa yang diserukan oleh Nabi itu? Apa yang diperintahkan oleh orang yang ngaku Nabi ini? Kata Abu Sufyan, dia berkata, sembahlah Allah saja. Jangan kalian sekutukan Allah. Tapi aneh ya. Rasulullah dan para sahabatnya diperangi oleh orang-orang Quraisy hanya karena menyeru supaya manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan kesyirikan. Ya, tinggalkan apa yang diucapkan dan diyakini oleh nenek-nenek moyang kalian itu. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy lebih senang mengikuti perkataan nenek moyang dan keyakinan nenek moyang mereka, akhul Islam. Ya. Ini dakwah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul semua berdakwah satu. Itu hanya supaya Allah diibadahi satu-satunya zat dan tidak disekutukan. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi wa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka berkatalah Nuh kepada kaumnya itu, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Gara-gara itu Nabi Nuh dimusuhi. Karena kaumnya tidak mau menyembah Allah saja, tapi juga maunya menyembah selain Allah. Sungguh aneh sekali. Padahal kalau mereka mau berpikir, yang mereka sembah selain Allah itu manusia, makhluk. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana makhluk mau disembah? Yang sesuatu yang diciptakan. Dan makhluk ini butuh kepada penciptanya mau disembah. Tapi aneh ketika para nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid malah dimusuhi. Allah juga mengatakan tentang Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Hud, kepada Ad, nabi mereka Hud, berkata Hud, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula kepada Nabi Saleh, kaumnya yaitu Thamud. Kepada Nabi Syuaib, kaumnya itu Madian. Dan sampai kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasulan. Seorang rasul. Apa seruan mereka? Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada satupun rasul yang kami utus kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sembahlah aku saja, kata Allah. Ini semua dakwah Nabi dan Rasul seperti ini. Tidak ada dakwah Nabi dan Rasul yang memulai dakwahnya dari politik. Tidak ada. Tidak ada dakwah Nabi dan Rasul yang memulai dakwahnya dari akhlak dan muamalah. Tidak ada. Lihat Rasulullah SAW ketika diutus ke kota Mekah. Kepada orang-orang Quraisy. Pada orang Quraisy itu mereka menyembah selain Allah. Mereka berbuat bid'ah dalam agama. Mereka juga makan riba. Mereka berzina. Mereka minum arak. Berbagai macam kemaksiatan mereka lakukan. Tapi ternyata yang Rasulullah pertama kali dakwahkan apa? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Karena inilah sumber kebaikan. Sumber kebaikan ini dari tauhid terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan, watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan keyakinan nenek moyang kalian itu.
Subhanallah, ini agama menyuruh supaya kita benar-benar mengabdi kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Adapun nenek moyang bukan jadi patokan dalam agama. Tapi aneh di zaman sekarang ya, yang mereka sebut sebagai keyakinan leluhur, ya kebudayaan nenek moyang berusaha untuk disanjung setinggi-tingginya. Ya kemudian adapun syariat Allah dikesampingkan, bahkan dilemparkan jauh-jauh, na'udzubillah. Ya akhi, bukankah nenek moyang kita atau nenek moyang manusia itu manusia? Bukankah mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah? Bukankah mereka itu yang memberikan rezeki adalah Allah? Lantas kenapa kita jadikan nenek moyang kita seakan-akan ya keyakinannya lebih penting daripada apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya? Sungguh aneh, di mana akal pikiran kita letakkan itu? Ya. Banyak di masyarakat, ya mereka sangat berpegang kuat dengan tradisi nenek moyang. Bahkan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. La ilaha illallah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Lalu Allah mengatakan apa? Apakah walaupun yang diyakini oleh bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang itu tidak masuk di akal dan tidak dapat hidayah dari Allah, tetap kalian ikuti juga? Masya Allah. Tradisi nenek moyang, ya akhi, kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah, jangan diikuti. Boleh kita ikuti tradisi kalau memang tidak bertabrakan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Adapun kalau itu bertabrakan seperti berbau kesyirikan atau menjadikan itu sebagai sebuah ibadah dan pensyariatan dalam din, la wallah. Ya. Wa ya'muruna bis shalah, dan dia menyuruh kami untuk salat, zakat, berkata jujur, menjaga kehormatan dan menyambung silaturahim. Subhanallah. Ini menunjukkan akhi, ya, walaupun Rasulullah SAW di kota Mekah berdakwah kepada tauhid, tapi Nabi juga tetap menyuruh untuk sholat, membahas tentang zakat, tentang jujur, tentang akhlakul karimah. Tidak seperti di zaman sekarang sebagian orang salah paham. Ya, bahwa kita sekarang dakwah tauhid aja nggak pernah bahas sholat, nggak pernah bahas, ya kita katakan ya akhi, Anda salah paham. Rasulullah SAW di kota Mekah berdakwah kepada tauhid, tapi juga beliau membahas masalah sholat, zakat, puasa, zakat, kejujuran, akhlakul karimah. Naam, kemudian ya hukum-hukum Islam baru turun setelah hijrah di kota Madinah, seperti pensyariatan puasa Ramadan, perincian tentang masalah zakat, demikian pula tentang masalah haji, umroh, ya, dan syariat-syariat yang lainnya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa kata Heraklius? Ya, ketika mendengar yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu. Kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan, jika yang kamu ucapkan itu benar, hai Abu Sufyan, fasayamliku mawdhi' qadamai, dia pasti akan menguasai kerajaanku nanti. Masya Allah. Heraklius dengan ilmunya mengatakan, kalau memang yang kamu sampaikan, hai Abu Sufyan, benar, kelak dia akan menguasai kerajaanku ini. Ini Heraklius ini punya ilmu masalahnya, ya. Kemudian ya Heraklius berkata lagi, waqad kuntu a'lam annahu kharij, sungguh aku sudah tahu ilmunya. Aku tahu, aku yakin bahwa
Nabi terakhir itu akan muncul, akan datang. Kenapa? Karena memang di dalam Injil dan Taurat sudah ada pemberitahuannya. Ya, cuma di zaman sekarang ayat-ayatnya sudah dihapus oleh mereka. Sebab kalau tidak dihapus bakalan masuk Islam semuanya. Ya. Heraklius tahu dan mengatakan, aku sudah yakin bahwasanya Nabi terakhir itu akan muncul. Lam akun adzunnu annahu minkum, tapi aku tidak mengira kalau ternyata Nabi terakhir itu dari kalian, kata Heraklius. Walau kuntu indah, ya, kata beliau, ya, falau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah. Kalau aku tahu bahwa aku bisa bertemu dengan dia, aku akan bersegera untuk bertemu dengan dia. Aku akan agungkan pertemuan ini dengan dia. Walau kuntu indah la ghasaltu an qadami. Kalau aku berada di sisi dia, aku akan cuci kakinya, kata Heraklius. Masya Allah. Heraklius punya ilmu masalahnya. Ya. Sampai-sampai Heraklius berkata, kalau aku punya kesempatan dan aku ternyata bisa ketemu sama dia, aku akan segera ketemu sama dia. Aku akan cuci kakinya, kata Heraklius, karena ia nabi. Ya. Tak lama kemudian Heraklius meminta surat karena Rasulullah SAW, ya. Ini kejadian ini ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Nah, ketika selama masa perdamaian itu Rasulullah bebas mengirimkan utusan-utusan kepada para raja. Diutus ke Raja Kisra. Ya. Surat kepada Raja Kisra. Tapi ternyata apa? Sama Raja Kisra surat Rasulullah SAW disobek-sobek. Maka Rasulullah mendoakan, ya Allah sobek-sobek kerajaannya. Dan ternyata benar. Ya. Di masa Umar bin Khattab, Allah menyobek-nyobek kerajaan Kisra. Sampai akhirnya kerajaan Kisra berhasil dikuasai oleh kaum muslimin sempurna seluruhnya. Ya. Ketika Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius, ternyata oleh Heraklius surat Rasulullah SAW itu disimpan dalam kotak emas, dihormati sekali. Ketika dilaporkan ke Rasulullah tentang hal itu, apa kata Rasulullah SAW? Sayabqa mulkum, kerajaan mereka masih akan tetap ada. Ya. Dan ternyata Heraklius berwasiat kepada raja-raja setelahnya yang akan menggantikan dia supaya menghormati surat Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka mengatakan, selama surat ini tetap kita jaga, selama itu pula kerajaan kita masih ada. Dan saya yakin, dengan saya yakin-yakinnya akhi, surat Rasulullah itu masih ada sampai sekarang. Tapi mereka sembunyikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, selama itu masih dijaga oleh mereka, selama itu pula kerajaan mereka masih ada. Ya. Bahkan di zaman berapa ratus tahun setelahnya, di zaman Qalawun itu ya, ketika panglima pasukan kaum muslimin bertemu dengan Raja Heraklius yang keberapa, dari keturunan yang Heraklius yang pernah ketemu dengan Abu Sufyan ini, dia mengeluarkan sebuah kotak emas. Dan mengatakan, ini surat Nabi kalian kepada kakek-kakek kami terdahulu. Dan kakek-kakek kami mewasiatkan bahwa selama kami menjaga kotak emas ini dan surat ini, kerajaan kami akan tetap masih ada. Sampai demikian, saudaraku. Bukankah itu menunjukkan akan kebenaran nubuah Rasulullah SAW? Ya. Bahwa memang beliau seorang Nabi yang hak. Maka kemudian ya akhi, Heraklius pun meminta surat Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil penerjemahnya. Ternyata isi daripada surat tersebut, isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraqal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Ya, Rasulullah SAW tetap masih menyebutnya dengan penghormatan.
Ya, padahal Heraklius ini belum masuk Islam. Ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyeru engkau, wahai Heraklius, kepada seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu. Niscaya kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan kepada kamu 2 pahala yang besar. Fa in tawallait fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Tapi kalau kamu berpaling tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa rakyatmu itu. Iya. Makanya nggak enak jadi pemimpin itu. Anda yang jadi presiden, Anda akan menanggung dosa rakyat Anda. Ketika membiarkan rakyat Anda tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika membiarkan rakyat Anda berbuat maksiat, maka Anda akan menanggung dosa rakyat Anda. Nggak enak jadi pemimpin. Iya. Apa kata Rasulullah kepada Heraklius ini? Fa in tawallaita, kalau kamu berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan dosa al-arisiyin. Arisiyin itu ya, sebagian ulama katakan para petani, karena memang kerajaan Heraklius rakyatnya rata-rata kebanyakan para petani. Ya. Tapi yang dimaksud di sini rakyat Heraklius itu sendiri. Lalu Nabi Rasulullah SAW membawakan ayat, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Sebetulnya kalimat kita dan kamu itu sama saja. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Karena orang-orang ya Nasrani dan Yahudi itu menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Iya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ya. Mereka mengambil pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Ya. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat bekas orang Nasrani yang masuk Islam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Hai Rasulullah, kami dulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah kepada para pendeta itu, para rahib itu nggak pernah. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana praktek ibadah orang Nasrani kepada pendeta mereka? Apa kata Rasulullah? Bukankah mereka saat menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan saat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya, padahal kalian tahu sebetulnya itu tidak benar. Apa kata adik? Benar. Memang demikian kami dulu. Seperti itu. Kata Rasulullah, fatilka ibadatukum. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para rahib. Ya. Menjadikan ulama-ulama sebagai tandingan selain Allah. Ini bahaya. Ya. Jangan sampai jadikan ulama tandingan selain Allah. Orang-orang Nasrani menjadikan ulama dan pendeta mereka, rahib itu ulama, ya, sebagai tandingan selain Allah. Caranya bagaimana? Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, diikuti menghalalkan. Padahal sebetulnya mereka tahu dalam Taurat bahwa itu hukumnya haram. Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan, ya, oleh Allah dan Rasul-Nya, ikut mereka mengharamkan. Pada mereka tahu dalam Injil bahwa itu halal. Mereka lebih mendahulukan ucapan rahib-rahib mereka dibandingkan mengikuti ya Allah dan Rasul-Nya.
Makanya di antara kaum muslimin bila mendahulukan perkataan ulama dan kiai atau ajengan daripada mengikuti Allah dan Rasulnya, berarti sungguh dia sudah mengambil ya ulama sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Pahami baik-baik akhi makna daripada mengambil ulama sebagai tandingan selain Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW di sini membawakan ayat, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa yattakhidhu ba'dun wa la yattakhidhu ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti ini, faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka ucapkan, saksikan bahwa kami muslim. Ya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya. Rupanya setelah Heraklius membaca ini berkeringatlah. Ya, Heraklius. Karena sebetulnya dia tahu ini hak. Ini benar. Cuma masalahnya Heraklius ketakutan, takut kehilangan kerajaannya, kedudukannya. Susah ini ya. Kalau orang lebih mendahulukan kedudukan daripada kebenaran, susah dia dapat kebenaran. Susah. Ya. Maka kemudian kasura indahul sakh wartafa'atil aswat. Rupanya pembesar yang ada di situ dan para pendetanya pada berteriak sehingga suara-suara menjadi tinggi. Kata Abu Sufyan, kami pun dikeluarkan. Ya. Lalu aku berkata, kata Abu Sufyan kepada teman-temanku, ya ketika kami sudah dikeluarkan itu, laqad amira Amru ibni Abi Kabsyah. Hebat sekali urusan Muhammad ini. Sampai-sampai raja ya Romawi aja ketakutan itu. Ya. Dari semenjak itulah Abu Sufyan mulai yakin akan kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Apa kata Abu Sufyan? Fama ziltu muqinun annahu sayadhhar hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Ya, dari semenjak itu aku yakin bahwa agama Muhammad akan menang. Sampai akhirnya Allah pun memasukkan aku ke dalam Islam, itu di Fatu Makkah. Heraklius ternyata ya mengirim surat ke temannya yang di Ilya, namanya Ibnu Natur, bertanya ya tentang hakikat Nabi terakhir ini yang muncul di Arab sana, di Mekah sana. Di mana Ibnu Natur ini seorang uskup agung ya di Syam sana. Dan ternyata Ibnu Natur pun mengirimkan surat kepada Heraklius setuju ya bahwa memang dia nabi yang terakhir. Demikian pula temannya yang di Rumiyah setuju bahwasanya dia itu nabi yang terakhir. Ya, sebelum Heraklius Raja Najasyi. Di mana Najasyi ternyata masuk Islam. Ya. Adapun Heraklius dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia takut kehilangan kedudukannya. Nah, sementara Najasyi dia masuk Islam. Ya. Makanya ketika Najasyi meninggal, Rasulullah SAW kemudian mengumumkan kepada para sahabatnya untuk salat gaib. Adapun Heraklius malah sebetulnya tahu tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Bahkan malah 2 tahun setelah itu memerangi Rasulullah SAW dalam perang Mu'tah itu. Di mana Heraklius mengirimkan pasukan 100.000 orang. Dan Rasulullah SAW pun kemudian mengirimkan pasukan sekitar 30.000 ya pasukan di perang Mu'tah itu.
Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini akhi, memang ya di antara tabir hidayah itu adalah orang lebih mencintai kedudukannya daripada mencintai kebenaran. Orang kalau lebih mencintai kedudukannya, lebih mencintai dunianya daripada mengikuti kebenaran, sulit sekali. Mengikuti kebenaran itu susah. Makanya siapa di antara kita yang ingin menjadi pengikut kebenaran, ya syaratnya harus dipenuhi. Apa itu? Kita harus lebih mengedepankan kebenaran daripada kedudukan kita. Ya. Dan kita harus yakin bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang kita pegang, yang kita miliki dari kehidupan dunia. Ya. Jangan khawatir kita kehilangan dunia kita, nggak usah khawatir. Dunia ini hina di mata Allah ya. Karena semua kita akan meninggal. Lihat Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa akhirnya meninggal kan? Bahkan ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkan ke dalam laut. Lihat Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim, bahkan membakar Nabi Ibrahim, mati. Lihat si Qarun dengan kekayaannya yang luar biasa, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa, bersombong dengan kekayaannya. Iya, mati. Bahkan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Iya. Maka ingatlah saudaraku, semua yang kita miliki dari kekayaan, harta, kedudukan, semua itu akan hilang. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggal dunia. Kita hidup di dunia sementara, akhi. Sementara kehidupan setelah kematian itu sangat panjang sekali. Ya. Maka akankah kita lebih mendahulukan yang sedikit ini, dunia, yang sementara, yang sebentar, yang fana, lalu kita korbankan akhirat kita? La wallah. Orang yang punya pikiran tentu tidak mau mengorbankan akhiratnya hanya untuk mendapatkan sedikit dunia. Iya. Kata para ulama, kesenangan dunia itu tiada lain setetes daripada kesenangan surga. Iya. Bayangkan, kalau kita melihat samudra yang sangat luas, kita ambil setetes, maka ya perumpamannya seperti itulah. Setetesnya itu bagaikan kesenangan dunia. Sementara samudra yang sangat luas itu adalah merupakan kesenangan surga yang luar biasa. Yang selama-lamanya. Abadal abidin, kekal, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya. Kalau di dunia kita senang, tapi tetap masih ada diberikan oleh Allah ujian. Siapapun yang diberikan oleh Allah kesenangan di dunia tetap nggak lepas dari ujian. Sakit, sedih, menangis, susah, capek, lelah, dan yang lainnya. Itulah kesenangan dunia. Tapi kesenangan di akhirat, di surga, sudah tidak ada kelelahan lagi. Tidak akan pernah ada kesedihan lagi di sana. Tidak akan ada lagi kegalauan lagi di sana. Yang ada senang dan senang. Ya akhul Islam. Maka sabarlah ya di dunia sebentar. Ya daripada kita sabar di neraka, naudzubillah. Jangan kita lebih memilih sabar di neraka, karena sabar di neraka itu nggak ada manfaatnya lagi ya. Inilah ya akhi, ya faidah yang bisa kita petik dari kisah Heraklius, pertemuannya dengan Abu Sufyan. Dan kita sekarang masuk ke Kitabul Iman. Setelah selesai membahas kitab Badil Wahyi, kita sekarang masuk ke Kitabul Iman, kitab iman. Sebelum kita membahas bab-babnya, sedikit kita akan membahas tentang makna iman. Apa itu iman? Ketahuilah akhi, iman secara bahasa itu artinya at-tasdiq wal iqrar. Membenarkan dan menyetujui. Menetapkan. Itu namanya iman. Ya. Ini secara bahasa. Adapun iman secara istilah syariat, maka ini terdiri dari 5 perkara. Ya.
Apa itu? Yang pertama, i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati akan kebenaran Rasul, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Ya. Meyakini dengan hati bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan selain Allah itu batil, tidak berhak disembah sama sekali. Meyakini dengan hati akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan membenarkan semua berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita benarkan, walaupun tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Ini yang pertama, meyakini dengan hati kita. Yang kedua, kata para ulama, mengucapkan dengan lisan kita. Apa itu mengucapkan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi mereka yang belum masuk Islam. Adapun mereka yang terlahir ya dalam keadaan orang tuanya Muslim, maka otomatis anaknya sudah Islam. Sehingga ketika ia besar pun tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min mauludin, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun orang tuanya lah yang menjadikan status anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya kalau orang tuanya Yahudi, anaknya otomatis Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, maka anaknya otomatis Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi, anaknya otomatis Majusi. Ya. Kalau orang tuanya Muslim, anaknya sudah pasti Muslim. Sehingga tidak perlu lagi setelah besar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya batil ya sebagian firqah di zaman sekarang yang menyuruh manusia untuk baiat kepada imamnya, untuk mengulangi 2 kalimat syahadat di depan imamnya, dan mengatakan katanya syahadat kalian belum sah sampai baiat kepada imamnya. Ini jelas batil ya akhwal Islam. Ia bertabrakan dengan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama dalam masalah ini. Ya. Ini yang kedua nih, makna iman. Yang ketiga makna iman apa? Amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Maka kita amalkan, dan amal itu ada yang merupakan pokok iman. Dimana kalau kehilangan pokok iman ini, hilang iman seluruhnya alias kafir. Ya, contohnya apa? Amal hati seperti meyakini, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi, para rasul, ya, beriman kepada kehidupan akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian pula mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini merupakan pokok-pokok iman. Kalau ada orang berkata, saya nggak percaya kepada surga dan neraka, batal imannya. Ya. Ada lagi amal yang sifatnya wajibul iman, sifatnya wajib. Dimana kalau kita meninggalkannya, akan hilanglah kesempurnaan iman kita. Tapi tidak hilang iman itu sama sekali. Tidak hilang pokok imannya. Ya. Contohnya apa? Semua yang Allah wajibkan kepada kita. Allah mewajibkan kita silaturahim, Allah mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, Allah mewajibkan kita untuk ya berpuasa Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat bagi mereka yang terpenuhi padanya syarat. Allah juga mewajibkan kita sholat. Allah mewajibkan dari berbagai macam kewajiban. Nah, kalau ada orang yang tidak mau melakukan kewajiban ini, ya maka hilang kesempurnaan imannya. Artinya tidak bisa disebut mukmin yang sempurna. Tapi dia fasik dengan ya sebagai pelaku dosa besar. Iya. Nah ini ada lagi amal yang sifatnya imanul mustahab, yaitu sunnah saja. Tidak sampai pada derajat wajib. Maka yang seperti ini, kalau kita tidak melakukannya, itu kita kehilangan keutamaan iman. Ya.
Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi ini yang ketiga. Ya, yang pertama tadi keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Dan para ulama membagi ucapan itu dua. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati itu dengan cara tasdik membenarkan. Ucapan lisan itu yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan amalan ya dibagi oleh sebagian ulama menjadi 3. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Amalan hati contohnya apa? Tawakal, cinta, benci, takut, berharap, khusyuk. Ini semua adalah amalan hati, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Amalan lisan apa? Baca Quran, berzikir. Ya. Amalan anggota badan, contohnya apa? Sholat, ya, zakat, puasa, haji. Nah, itu amalan anggota badan. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Kemudian yang keempat, apa itu? Yazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan cara menaati Allah. Ya. Bertambahnya iman ditunjukkan oleh banyak ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Yaitu orang-orang yang ada manusia yang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy sekarang itu sedang bersiap-siap memerangi kalian ke kota Madinah. Takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, bertambahlah keimanan para sahabat ketika mendengar ya berita itu. Lalu mereka berkata, hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya wakil. Ya. Artinya iman para sahabat semakin bertambah saat mendengar berita-berita yang menakutkan itu. Ya. Allah juga berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di atas keimanan yang ada. Dan yang lainnya. Dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Yang kelima, wayanqusu bil ma'siyah. Wayanqusu bi ta'i syaitan. Itu berkurang dengan memaksiati setan. Dengan kemaksiatan. Ya. Maka iman berkurang dengan kita melakukan maksiat-maksiat sampai hilang sama sekali. Makanya, akhi, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Orang Khawarij mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman hanya satu. Iman tidak bercabang-cabang. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan iman bercabang-cabang. Rasulullah SAW sabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah. Cabang yang paling utama kata Rasulullah yaitu la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha anit tariq. Dan cabang yang paling rendah kata Rasulullah SAW yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Nah, orang Khawarij mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Dan tidak bercabang-cabang, tidak terbagi-bagi. Enggak. Menurut orang Khawarij, iman itu satu. Kalau hilang sebagian, hilang semua. Ya. Kebalikannya, Murji'ah juga punya keyakinan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman tidak terbagi-bagi, tidak. Nah, ini ada kesamaan dengan Khawarij. Jadi, Murji'ah dengan Khawarij ini ada kesamaannya. Kesamaannya sama-sama punya keyakinan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Dan bahwa iman itu tidak terbagi-bagi. Ya. Nah, ini kesamaan Khawarij dengan Murji'ah. Perbedaannya apa? Kalau Khawarij mengatakan kalau hilang sebagian iman, hilang seluruh iman. Kafir. Makanya konsekuensinya apa?
Pelaku dosa besar menurut Khawarij kafir murtad dari agama Islam. Pelaku zina kafir, halal darahnya. Pemakan riba kafir, halal darahnya. Kenapa? Karena mereka sudah berhukum dan hukum selain Allah, kata orang Khawarij. Sedangkan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Iya. Murji'ah mengatakan apa? Kalau ada sebagian iman, ada seluruhnya. Artinya, kalau ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia yakin bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah, udah, imannya sempurna, walaupun setelah itu dia berbuat syirik. Walaupun dia berbuat dosa besar, tetap itu tidak mempengaruhi keimanannya. Ini dua firqah saling bertabrakan keyakinannya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara itu. Ahlussunnah mengatakan apa? Kalau hilang sebagian iman, tidak hilang seluruhnya. Dan kalau ada sebagian iman, tidak juga ada seluruhnya. Keyakinan Ahlussunnah mengatakan apa? Siapa yang kehilangan sebagian iman, maka ia tidak hilang nama iman darinya. Tapi pelakunya jadi fasik. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi Ahlussunnah punya keyakinan bahwa amal mempengaruhi iman. Nah, ini perbedaannya Ahlussunnah dengan orang Murji'ah. Kalau orang Murji'ah mengatakan amal tidak mempengaruhi iman. Jadi kalau ada orang berbuat kekafiran, ya, imannya tetap sempurna tuh, tidak mempengaruhi keimanannya. Kalau ada orang berbuat kemaksiatan, imannya tetap sempurna tuh, tidak mempengaruhi keimanannya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Amal mempengaruhi iman, karena iman amal termasuk iman. Maka siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar mempengaruhi keimanannya. Maka orang ini tidak disebut dengan mukmin yang sempurna, tapi dia fasik. Siapa yang jatuh kepada kekafiran, maka bagaimana? Apakah langsung dikafirkan? Nah, disinilah ya para Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan. Ya, bukan berarti kekafiran tidak berpengaruh, tapi masalahnya untuk mengkafirkan itu harus melihat kepada apa? Ya, apakah terpenuhi syaratnya? Apakah masih ada penghalangnya? Ini harus dilihat dulu. Ya, karena kita melihat praktek Rasulullah SAW pun tidak demikian, tidak langsung mengkafirkan mereka yang jatuh kepada kekafiran itu. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada Najasyi yang dia sebagai raja, tapi selama dia masuk Islam, Najasyi itu, tapi selama ia jadi raja tidak berhukum dengan hukum Allah. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Di zaman Rasulullah SAW ada yang jatuh kepada perbuatan dosa besar. Bahkan juga ada yang jatuh kepada kekufuran. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang yang mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Pada kami ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini jelas syirik. Ya. Ini syirik rububiyah, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkannya? Tidak. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Dia tidak paham. Dia bodoh. Maka dari itulah ya akhwal Islam ini ya secara ringkas keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas dari bab yang ada dalam Kitabul Iman ini. Wabillahi taufiq. Naam. Ada yang bertanya tidak? Ada pertanyaan di luar materi. Bagaimana hukumnya kunut nazilah? Kunut nazilah disyariatkan, dan disyariatkan tuh ketika terjadi hal-hal yang memilukan yang menimpa kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah kunut nazilah sebulan lamanya. Ya. Lalu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa kunut nazilah tetap disyariatkan. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah kunut nazilah ini harus menunggu perintah ulil amri atau tidak perlu? Ya, pendapat yang paling saya
rojihkan, yang kuatkan, dan di pendapat Syekh Utsaimin bahwa kunut nazilah tidak perlu ya izin daripada ulil amri. Kalau ternyata terjadi sesuatu yang memilukan menimpa kaum muslimin seperti di zaman sekarang di Rohingya, di Suriah, dan di beberapa tempat yang lain, ya, maka boleh kita kunut nazilah. Demikian pula misalnya di sini di zaman sekarang terjadi wabah penyakit yang luar biasa dahsyat misalnya, boleh kita kunut nazilah. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya, saya mau bertanya perihal hadis umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan di surga. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah kita beragama memang harus menjadi bagian dari satu golongan itu? Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Wahiyal jama'ah." Qalu, ya, ma hiyal jama'ah? Qal, ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah SAW, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua di neraka, kecuali satu. Dia adalah al-jamaah. Lalu para sahabat bertanya, siapa al-jamaah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya hari ini. Apakah kita harus ikut satu golongan ini? Ya, kalau kamu tidak mau masuk neraka. Ya, karena Rasulullah SAW sudah menyatakan di situ dalam hadis, semua di neraka, kecuali satu golongan. Apakah yang mereka masuk neraka ini kekal? Kata Syekhul Islam, tidak. Siapapun mereka yang bersyahadat la ilaha illallah, dan ia wafat di atas tauhid, dan ternyata ia masuk dalam golongan sesat, ia terancam masuk neraka. Tapi apakah kekal? Tidak. Ya. Bolehkah kita memastikan ya orang yang mati di atas firqah sesat itu sebagai pasti neraka? Tidak boleh juga. Ya, Ahlussunnah punya keyakinan tidak boleh memastikan siapapun dari ahli kiblat ini sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk neraka, tidak boleh. Karena itu hak murni Allah saja. Allah yang berhak memasukkan surga atau ke neraka. Yang jelas Rasulullah sudah mengabarkan. Rasulullah SAW dengan ucapannya yang tentunya Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh hampir 13 sahabat dan disahihkan lebih dari 15 ulama. Ya, umat Islam akan berpecah belah dan kita lihat secara mata kasat kita bahwa di zaman sekarang pun umat Islam berpecah belah. Ya, padahal Qur'annya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama. Ternyata Rasulullah SAW apa yang beliau suruh kepada kita? Dalam satu riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda apa? فَعَلَيْكُمْ. Maka wajib atas kalian saat kalian melihat perpecahan itu, bisunnati, berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kamu perkara yang dibuat-buat, yang diadakan. Itu bid'ah. Iya. Berarti mengikuti satu golongan ini wajib-wajib. Itu bukan jalan alternatif, tapi itu jalan satu-satunya yang harus dilalui. Kalau kita mau selamat dari neraka. Tapi kalau kita nggak mau selamat dari neraka, ya silahkan. Iya. Karena demikian yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Wallahu a'lam. Nah, siapakah yang dimaksud dengan golongan Asy'ariyah? Asy'ariyah ini pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, yang kemudian disebut dengan Asy'ariyah. Di mana Asy'ariyah, ya, ini sebetulnya fase Abul Hasan al-Asy'ari yang kedua. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari melewati 3 fase. Fase yang pertama, fase Mu'tazilah. Karena dia punya ayah angkat pentolannya Mu'tazilah. Ya. Al-Jubai namanya. Kemudian, ya,
Setelah itu Abul Hasan al-Asy'ari setelah sering berdebat dengan ayahnya dan dia merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban ayahnya. Akhirnya kemudian Abul Hasan al-Asy'ari mengumumkan bahwa beliau pindah dan meninggalkan pemikiran Mu'tazilahnya. Tapi beliau masuk kepada akidah Kullabiyah. Akidah Kullabiyah. Iya. Kemudian di akhir hayatnya beliau kembali memegang kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam 3 buku beliau. Buku yang pertama yaitu buku Maqalat Islamiyin. Dalam kitab Maqalat Islamiyin itu beliau membedakan antara keyakinan Kullabiyah yang merupakan fase keduanya dengan keyakinan ahli hadis. Setelah beliau menyebutkan Kullabiyah, lalu beliau menyebutkan keyakinan ahli hadis, menetapkan seluruh sifat. Dan di akhirnya beliau mengatakan apa? Dengan pendapat merekalah aku meyakini. Berarti itu menunjukkan bahwa beliau sudah meninggalkan fase Kullabiyahnya itu. Iya. Demikian pula dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah. Namun kitab ini dinyatakan oleh banyak orang-orang di zaman sekarang katanya itu dipalsukan oleh orang-orang Wahabi. Tapi sebetulnya ini klaim yang batil. Karena kitab Al-Ibanah memang asli tulisan Abul Hasan al-Asy'ari dan ini diakui oleh banyak ulama. Contoh misalnya Ibnu Asakir ad-Dimashqi. Dalam kitab beliau Tabyin Kadzabil Muftari, beliau menegaskan bahwa itu adalah benar kitabnya Abul Hasan al-Asy'ari. Yang terakhir. Ya. Demikian pula Ibnu Dirbas Asy-Syafi'i juga menyatakan bahwa itu kitabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Risalah ila Ahli Tsaghar. Risalah kepada Ahli Tsaghar. Ya. Nah, dalam 3 buku ini jelas menunjukkan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari berusaha kembali kepada madhab salaf. Ya. Mengikuti ahli hadis. Tapi ya gitulah ya. Orang yang rujuk kepada kebenaran biasanya masih tersisa-sisa pikiran yang dulu. Iya. Beliau berusaha sekuat tenaga untuk bisa kembali kepada mazhab salaf, tapi masih ada tersisa-sisa sedikit. Iya. Akan tetapi seharusnya mereka yang mengaku-ngaku Asy'ariyah di zaman sekarang ini mikir. Oh, ternyata pendirinya aja udah ninggalin keyakinannya. Karena memang sebetulnya keyakinan seperti itu, keyakinan yang batil. Mereka punya keyakinan Asy'ariyah apa? Katanya sifat wajib Allah itu hanya 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul li hawadithi, qiyamu binafsi dan yang lainnya. Itu pun juga dalam tata cara penetapannya berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu katanya ada sifat yang boleh. Ada sifat wajib 20, sifat boleh, ada sifat mustahil. Bayangkan akhi, masa hamba ngatur Allah? Seakan-akan nih mereka mengatakan begini, ya Allah, engkau wajib punya sifat ini. Engkau boleh punya sifat ini. Engkau nggak boleh punya sifat ini. Jadi yang ngatur siapa? Wallah ini hamba kurang ajar. Ya. Seharusnya seorang hamba itu mengimani semua yang Allah beritakan kepada kita. Udah selesai. Imani saja dan yakin Allah Maha Kuasa atas Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya. Ya. Maka aneh kaum Asy'ariyah mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Alasannya apa? Akal. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat dong. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan apa? Allah beristiwa di atas arsy, tapi istiwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah mampu beristiwa di atas arsy tanpa Allah butuh kepada tempat. Mudah bagi Allah. Apakah Anda meragukan kekuasaan Allah? Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masalah akal kamu mengatakan itu mustahil karena akal kamu itu punya keterbatasan. Sedangkan Allah tidak terbatas kemampuannya. Ya. Bukankah kamu hai Asy'ariyah
menetapkan, mewajibkan bagi Allah sifat sama wal basar, wal haya, sifat mendengar, sifat melihat, sifat hidup? Ya bukan. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan, ya kami menetapkan sifat mendengar, sifat melihat, sifat hidup bagi Allah. Tapi kata orang Asy'ariyah apa? Mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengar makhluknya. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihat makhluknya. Hidupnya Allah tidak serupa dengan hidup makhluknya. Maka Ahlus Sunnah menjawab, demikian pula istiwa Allah tidak serupa dengan istiwa makhluknya. Murkanya, marahnya Allah tidak serupa dengan marahnya makhluknya. Jangan samakan, karena pembahasan masalah sebagian sifat sama dengan sifat yang lainnya. Apa bedanya kalau begitu? Kenapa kalian beda-bedakan? Tidak ada bedanya. Ya, tentunya pembahasan masalah siapa Asy'ariyah itu panjang sekali. Ya, perbedaan-perbedaannya. Namun memang para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan bahwa Asy'ariyah firqah yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah dibandingkan yang lainnya. Ya, wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja yang disampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.